Bab 2081. Iris menggertakkan giginya, tidak puas. Ia telah mendengar percakapan Jared dan Max dan hal itu membuatnya merasa dirugikan. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatur pertemuan dengan CEO Happiness Trading. Namun, Jared bahkan tidak mempertimbangkannya. Itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk tampil baik di hadapan Jared. Pada akhirnya, rencananya gagal. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Lagi pula, aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku sudah menunggu dalam diam selama 5 tahun, dan aku tidak pernah membayangkan hari di mana aku akan kehilangan Jared. Setelah Jared meninggalkan kantor Johnstone Group, ia segera tiba di Riddle Corporation. Pada saat yang sama, Nicole baru saja keluar dari gedung. Ketika dia melihat mobil Jared, dia bergegas menghampiri dan masuk ke dalam mobil. Ayo, kita jemput Nolan dan Lana. Nicole mencondongkan tubuhnya ke kursi. Aku sudah meminta ibu dan ayahmu untuk menjemput mereka. Kita akan pergi ke tempat Martin. Jared melirik Nicole dari sudut matanya. Situasinya dengan ingatannya malam sebelumnya sangat berbeda. Mungkin, orang bisa mengatakan itu adalah terobosan. Nicole menggigit bibirnya dan rasa hangat mengalir di hatinya. Nicole tidak pernah mempermasalahkannya, tetapi Jared masih cukup sabar untuk memeriksa keadaan Nicole. Bahkan jika ada insiden kecil, Jared akan khawatir. Tak lama kemudian, mereka berdua telah sampai di Villa Martin. Jelaslah bahwa Martin telah menunggu kedatangan mereka. Ketika ia melihat mereka masuk, ia menuangkan air untuk mereka. Setelah semua orang duduk, Nicole menjelaskan situasi yang terjadi malam sebelumnya kepada Martin. Kemudian, ia menyampaikan apa yang dipikirkannya. Martin mengernyit sedikit, memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, menurutku ini bukan pertanda kau mengingat kembali ingatanmu. Nicole sempat kecewa. Namun, kemudian, ia segera kembali normal. Jauh di lubuk hatinya, ia menghibur dirinya sendiri. Karena ia telah menghadapi hasil seperti itu berkali-kali, ia seharusnya sudah terbiasa sekarang. Namun, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak efektif. Setidaknya itu membuktikan satu hal kepada kami, bahwa Anda tidak terlalu resistan terhadap hal-hal yang familiar. Jadi, Anda tidak mengalami sakit kepala, jelas Martin. Satu-satunya masalah adalah bahwa hal ini masih sangat jauh dari pemulihan ingatannya. Baiklah. Nicole mengangguk. Ia merasa ini juga bisa dianggap sebagai kabar baik. Ada lagi? Tanya Jared dengan suara agak pelan. Tidak untuk saat ini. Setelah Martin selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, ini adalah rencana perawatan yang telah saya buat. Silakan lihat. Martin menyerahkan dokumen itu kepada Nicole. Ia menunggu Nicole membaca materi tersebut dan menyampaikan pendapatnya. Setelah Nicole mengambil berkas itu, dia membolak-baliknya dan mengamati isinya dengan serius. Kemudian, dia mengerutkan kening. Aku sudah mencoba semua metode ini sebelumnya. Tidak ada gunanya. Martin tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Situasi Anda benar-benar darurat. Waktu kita hampir habis dan belum ada yang memicu ingatan Anda dari masa lalu. Rencana perawatan konvensional memang memiliki persentase efektivitas yang rendah. Namun, rencana itu akan lebih stabil, dan risikonya pun rendah. Itulah rencana perawatan terbaik yang dapat dipikirkannya. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, semua orang akan menjadi gila. Apakah kau punya usulan lain? Mata Nicole menyipit saat dia memahami makna tersirat di balik kata-kata Martin. Ia menyebutkan bahwa pengobatan konvensional akan stabil, dan risikonya rendah. Itu juga berarti bahwa Martin memiliki teori lain, tetapi risikonya terlalu tinggi. Martin ragu-ragu. Saya yakin dia melakukannya, tapi dia tampak agak khawatir. Bab 2082. Kamu bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Mengenai keputusannya, kami akan memikirkannya dengan serius. Nicole menyadari keraguan Martin. Namun, ia merasa bahwa ia setidaknya harus memahami pilihan-pilihan tersebut. Pada akhirnya, pilihan-pilihan tersebut adalah peluang. Risikonya pasti lebih tinggi, Martin terus mengingatkannya dengan hati-hati. Jelaskan saja pada kami. Kami akan memikirkan sisanya nanti.
Jared mengerti apa yang dimaksud Nicole, dan ia merasa bahwa mereka setidaknya harus memahami jenis perawatan apa yang mungkin dilakukan. Melihat mereka berdua bersikeras, Martin menghela napas dan berkata, "Apakah kamu ingat The Beacon?" Setelah Martin mengucapkan kata-kata itu, ia menyadari kesalahannya. Bagaimana ia bisa melupakan hilangnya ingatan Nicole? Tentu saja, Nicole tidak akan mengingat apa yang ia bicarakan. Jadi, Martin menoleh dan menatap Jared. "Ada apa dengan The Beacon?" Jared penasaran. Menurut ingatannya, alat itu tidak memiliki kemampuan untuk mengobati kehilangan ingatan. "Sebenarnya, selama 5 tahun terakhir, saya telah mengembangkan salinan sistem The Beacon." Martin tanpa sadar melirik Nicole saat berbicara. Salinan. Mata Jared menyipit. Apakah ini peningkatan keterampilan, atau kemajuan teknis? Bisakah ini membantu Nicole memulihkan ingatannya? Saat Nicole mendengarkan percakapan mereka, dia tidak dapat mengingat apapun tentang The Beacon. Oleh karena itu, dia cukup penasaran tentangnya. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Nicole. Menurutnya nama itu terdengar bagus. "Itu pasti sebuah perangkat." Martin menatap Nicole dan menyerahkan sebuah benda kecil padanya. Dari penampilannya, benda itu tampak seperti liontin yang cantik. Benda itu seukuran koin, dan ada bagian yang sedikit menonjol di atasnya. "Apakah ini tombolnya?" Nicole menebak dan dengan ringan menekannya dengan jarinya. Layar proyeksial segera muncul di udara, dan tetap di sana. Semua fungsi ditampilkan di layar. Terpukau dengan teknologi canggih tersebut, Nicole bereaksi dengan kaget. "Ini dirancang olehmu. Fungsinya cukup lengkap." "Saya membuat beberapa perbaikan sesuai dengan The Beacon," jawab Martin jujur. Kemudian, ia menjelaskan kepada Nicole dan Jared, "Selain fungsi asli The Beacon, saya juga mengembangkan dan menambahkan fungsi pemulihan kerusakan otak." Namun, Martin ragu-ragu. Mendengar bahwa itu bisa memulihkan kerusakan otak, mata Nicole berbinar. "Tapi apa? Mungkin produk yang baru ditingkatkan ini benar-benar dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika ada kemungkinan, dia bersedia mencobanya. Namun, tujuan awal pengembangan fungsi ini ditujukan untuk cedera eksternal yang menyebabkan kerusakan otak. Kondisi Anda tidak termasuk dalam kategori ini. Hal lainnya adalah bahwa ini baru pada tahap awal produksi. Kami tidak memiliki hasil penelitian aktual untuk membuktikan keefektifannya. Oleh karena itu, Martin tidak berani membiarkan Nicole menggunakannya secara gegabah. Jika ada masalah, ia akan menyesalinya. Nicole akhirnya mengerti alasan Martin ragu-ragu. Ia menoleh ke Jared. "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang The Beacon?" Dia sama sekali tidak mengingatnya. Namun, saat melihat prototipe yang sudah ditingkatkan, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah perangkat medis yang hebat. Fungsi utama The Beacon adalah untuk mengobati luka luar dengan cepat dan mendetoksifikasi tubuh. Alat ini dikembangkan oleh Martin, dan Anda banyak membantunya terakhir kali. Kemudian, saya mendirikan The Beacon Company, Jared menjelaskan secara singkat kepada Nicole. Mata Nicole membelalak. Dia dulu terlibat dalam proyek itu. Tentu saja, Nicole terkejut dengan informasi itu. Ia tahu bahwa Jared tidak akan pernah berbohong kepadanya, jadi ia terus bertanya, "Jika memang begitu, kurasa aku bisa mencobanya. Bagaimana menurutmu?" Jika The Beacon sungguh hebat, Nicole yakin versi yang ditingkatkan tidak akan buruk. Tapi ini belum versi yang sudah jadi. Aku khawatir. Martin masih merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan menyarankan, "Kenapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Setidaknya sampai lebih banyak eksperimen dilakukan dan lebih banyak data dikumpulkan. Setelah itu, kita bisa mengambil keputusan." Martin benar-benar khawatir jika ia gagal, cedera Nicole akan semakin parah. Oleh karena itu, ia merasa bahwa mereka harus bersabar dan menunggu hingga sembuh. Bab 2083. Alis Jared sedikit mengerut, dan dia ragu-ragu. Beacon itu dapat diandalkan, tetapi sekarang fungsinya telah ditingkatkan dan dapat mengobati otak Nicole. Jared takut kemungkinan Beacon itu gagal melakukan tugasnya dan menyebabkan kerusakan parah pada otak Nicole. "Tidak apa-apa. Kau seharusnya punya laboratorium untuk ini, kan?
Aku akan pergi menganalisis data bersamamu di sana. Jika tingkat keberhasilannya tinggi dan risikonya rendah, kita bisa mencobanya. Nicole merasa ini adalah kesempatan yang tidak ingin ia lewatkan. Nicole telah mencoba berbagai cara, tetapi semuanya gagal. Ia sangat berharap ini dapat membantunya. Jared menatap Nicole dengan dahi berkerut. Ia berharap Nicole bisa mendapatkan kembali ingatannya, tetapi ia tidak ingin Nicole menderita kerusakan apapun. Martin juga ragu-ragu. Dia tetap diam, tidak menyetujui permintaan Nicole. Nicole, di sisi lain, tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi, ia memutuskan dan berkata, kirimkan alamat laboratoriummu kepadaku. Aku akan ke sana saat aku punya waktu. Setelah itu, Nicole berdiri dan mengambil sistem terbaru yang diberikan Martin kepadanya. Ia berkata, saya akan mengambil ini dan memeriksanya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda saat saya kembali ke laboratorium Anda. Melihat Nicole sudah bertekad untuk melakukan ini, Martin dengan enggan setuju. Baiklah kalau begitu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikannya, Jared pun bangkit dan bersiap untuk pergi bersama Nicole. Setelah membuat kesepakatan sederhana, Nicole pergi bersama Jared. Dengan ekspresi bingung, Martin memperhatikan saat keduanya pergi. Meskipun Nicole telah kehilangan ingatannya, dia masih Nicole yang sama seperti yang pernah dikenalnya, selalu bertekad dan tidak takut untuk mengambil alih. Nicole dan Jared masuk ke dalam mobil setelah meninggalkan rumah besar itu. Setelah mereka duduk di kursi masing-masing, mobil pun mulai melaju. Bacon kedengarannya mengesankan. Pasti pasarnya bagus, Nicole cukup tertarik dengan perangkat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia pernah ikut serta dalam pembuatannya. Selain itu, Jared adalah sponsornya, mendirikan perusahaan untuk produksi dan penjualan. Ya, jawab Jared, matanya tertunduk. Ketertarikan Nicole pada The Bacon bukan hanya tentang inovasi teknologi terkini. Itu juga demi Zayn dan yang lainnya. Zayn tidak pernah berhenti mencari Nicole beberapa hari ini tetapi tidak berhasil. Sekarang setelah Nicole kembali, Jared merasa bimbang apakah harus menceritakan tentang Zayn dan organisasinya. Ia menghubungi Zayn, tetapi Zayn menyatakan bahwa karena Nicole telah kehilangan ingatannya, akan lebih baik baginya untuk menjauh. Ia telah keluar dari organisasi, jadi ia tidak perlu mengingat hal-hal itu. Akan lebih baik baginya untuk menjalani kehidupan yang damai. Ada apa? Nicole berkedip bingung, menyadari bahwa Jared tampak putus asa ingin menceritakan sesuatu padanya. Tidak apa-apa. Setelah menenangkan pikirannya, Jared kembali tenang. Ia memutuskan untuk menghormati keinginan Zayn dan tidak memberitahu Nicole tentang organisasi itu untuk sementara waktu. Nicole tidak memikirkan jawaban Jared dan melanjutkan, mengenai peningkatan The Bacon, seberapa yakinkah Anda? Ekspresi Jared menjadi gelap. Saya jelas percaya pada rancangan Martin. Namun, keahliannya lebih mengarah pada penanganan cedera eksternal atau trauma yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Amnesia adalah kasus yang sama sekali berbeda. Lagi pula, itu bukan tujuan awal mereka, dan kasus Nicole termasuk kasus langka. Tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun situasinya berbeda, mungkin kita masih bisa mencapai tujuan yang sama jika kita mencobanya. Nicole merasa bahwa hal itu patut dicoba setelah mendengar penjelasan Jared. Jared mengernyitkan alisnya dan berpikir sejenak. Ia menatap Nicole dengan serius. Sejujurnya, ingatanmu kembali atau tidak, itu tidak terlalu penting bagiku. Sekarang tidak apa-apa. Bagi Jared, semuanya baik-baik saja karena Nicole kembali dengan selamat. Meskipun Nicole tidak dapat mengingat saat-saat mereka bersama, Jared merasa puas dengan situasi ini karena Nicole kini aman. Bab 2084. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Nicole selalu percaya bahwa ia harus mendapatkan kembali ingatannya. Ini hanya uji coba. Mungkin hasilnya tidak sesuai harapan Anda. Jika terjadi kesalahan selama perawatan. Jared terdiam. Ini bukan sesuatu yang Jared ingin alami. Ia yakin tidak ada anggota keluarga Riddle yang sanggup menanggung rasa sakit ini. Selalu ada kesempatan, tapi mustahil kalau aku tidak mencoba. Nicole mencoba meyakinkan Jared, berharap mendapat dukungan penuh darinya. Ia tahu Jared akan mengizinkannya jika ia bersikeras. Namun,
Nicole ingin Jared tidak ragu dan mendukungnya dengan tegas, atau dengan kata lain, membantunya. Ia merasa bahwa mendapatkan dukungan Jared akan membantunya memiliki keberanian untuk menghadapi segalanya. Nicole tidak menyadari bahwa, tanpa disadari, ia telah mengembangkan rasa ketergantungan pada Jared. Jared menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Yang kami inginkan hanyalah agar kamu aman dan sehat. Itu sudah cukup." Nicole mengerti bahwa Jared mengacu pada keluarga Riddle, saudara-saudaranya. Namun, itulah satu-satunya alasan dia ingin mendapatkan kembali ingatannya. Dia ingin mengingat masa lalunya untuk mereka. Khususnya untuk Jared, karena mereka bahkan menikah dan memiliki Nolan dan Lana. Mereka pasti saling mencintai dan memiliki masa lalu yang indah bersama. Nicole tidak ingin melupakan itu. Lagi pula, tidak mengingat kenangan masa lalu membuatnya merasa tidak nyaman di dalam hatinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghakimi gagasan tentang pernikahan mereka. Sambil menggigit bibirnya, Nicole berkata dengan serius, "Aku mengerti, tapi menurutku aku masih harus mendapatkan kembali ingatanku karena aku sudah diberi kesempatan. Tidakkah kau ingin aku mengingat masa lalu kita?" Jared terkejut, dan berkata tanpa daya, "Tentu saja, aku menginginkannya. Aku hanya khawatir tubuhmu akan terluka jika ini gagal." Jejak kehangatan merasuki hati Nicole. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, "Berusahalah sebisa mungkin agar tidak terluka dan memulihkan ingatanku." Begitu Nicole mengingat semuanya, mungkin semua masalah akan terpecahkan. Nicole berpikir bahwa karena mereka saling mencintai, masa lalu mereka tidak boleh dilupakan. Pupil mata Jared sedikit mengerut, dan dia setuju dengan gigi terkatup. "Baiklah, tapi jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah." "Jika setuju." Nicole tersenyum. Mendapatkan persetujuannya benar-benar membuatnya merasa tenang. Saat kembali ke rumah keluarga Riddle, keluarga itu baru saja selesai makan malam. Semua orang berada di ruang tamu menonton TV bersama Nolan dan Lana. Ayah, Ibu, Lana adalah orang pertama yang berlari menghampiri Nicole dan Jared saat mereka memasuki rumah. Jared dengan penuh kasih sayang menggendong Lana dan duduk di sofa bersamanya. "Ibu, Paman Jared," kata Nolan, sengaja meninggikan suaranya dan menekankan kata, "Paman." Ia menatap Lana dengan sedikit jengkel. Ia berpikir, lihatlah dia bertingkah sombong. Lana dengan bangga menjulurkan lidahnya ke arah kakaknya, dan berpikir dalam hatinya, Nolan hanya cemburu. Nolan membuang muka, tidak ingin mengganggu adiknya yang sekarang telah disuap. Melihat pertarungan antara kedua anak itu, Nicole menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kita belum makan malam. Ayo makan, dan kalian berdua bisa melanjutkan menonton TV. Kenapa kalian berdua belum makan malam? Cepatlah makan." Gloria langsung memerintahkan para pembantu untuk menyiapkan makan malam bagi mereka begitu dia tahu mereka belum makan malam. Dia lalu mengantar Nicole dan Jared ke meja makan. Bab 2085. Tak lama kemudian, para pembantu telah menyiapkan makan malam, dan Nicole serta Jared mulai makan. "Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka melewatkan makan?" bisik Gloria kepada Daniel, matanya penuh kekhawatiran saat ia bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada pasangan itu. "Jangan khawatir. Anak-anak tahu apa yang mereka lakukan." Daniel, di sisi lain, merasa bahwa karena Jared dan Nicole tidak menyebutkan apapun, mereka tidak perlu ikut campur. Ia percaya bahwa mereka bisa mengatasinya sendiri. Gloria melirik mereka dan masih merasa gelisah. Sementara itu, melihat mereka makan dengan harmonis, dia tidak tega mengganggu mereka. Jadi dia menyerah untuk bertanya kepada mereka. "Jangan khawatir, Nek. Ibu hebat sekali. Dia akan baik-baik saja," Lana meyakinkan Gloria. Dalam hati Lana, dia merasa Jared juga tampak mengagumkan dan kuat. Bahkan jika dia benar-benar punya masalah, Gatpa juga akan membantu Mommy. Nolan menimpali, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan bagi Lawrence. Jika tidak, Lawrence tidak akan punya kesempatan melawan Jared. Daniel dan Gloria saling berpandangan. Mereka menyadari sebelumnya bahwa Nolan memanggil Jared dengan sebutan, "Paman," dan itu terasa sedikit canggung. Mereka pikir mereka harus meluangkan waktu untuk mengajari anak itu,
tetapi ini tampaknya kasus yang berbeda. Sepertinya Nolan tidak mau menerima Jared, gerutu Gloria. Mungkin itu hal yang wajar. Karena Jared tidak ada di sana saat dia tumbuh dewasa, Daniel menimpali. Bagaimana ini bisa normal? Kenapa kamu tidak melihat Lana? Dia sangat dekat dengan Jared, jawab Gloria. Dalam beberapa tatapan, Daniel dan Gloria bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan. Mereka berdua menatap Nolan. Nolan tampak sangat menentang Jared. Meskipun Jared tidak ada di sana saat ia masih kecil, Nolan sudah kembali cukup lama. Ia seharusnya sudah mengenal Jared. Namun, anehnya bocah itu tetap menolak Jared seperti ini. Mereka bertanya-tanya apakah itu karena Lawrence. Berbicara tentang Lawrence, Daniel dan Gloria telah membahas situasinya sebelumnya. Lawrence memang telah menyelamatkan Nicole, dan mereka seharusnya bersyukur. Namun, mereka tidak pernah mendengar kabar apapun tentang Nicole selama 5 tahun, jadi mereka masih menyimpan keraguan tentangnya. Nolan, apakah San Johto lebih baik daripada pulau itu? Setelah memikirkannya, Gloria memutuskan untuk mengambil pendekatan bertahap, takut jika bersikap terlalu langsung akan membuat anak itu kesal. Tanpa ia sadari Nolan sangat pintar. Ia berpura-pura naif dan memiringkan kepalanya, sambil berkata, San Johto itu baik. Kakek, nenek, dan paman sudah ada di sini. Lebih baik sekarang karena Gatpa sudah ada di sini. Melihat ekspresi puas Nolan, Gloria terdiam, tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Ia tidak menyangka Nolan begitu dekat dengan Lawrence. Menurutku San Johto lebih baik, karena ayah ada di sini. Itu artinya keluarga kita bersatu kembali, kata Lana sambil mengangkat dagunya ke arah Nolan untuk memancingnya. Dalam hatinya, ia berpikir, kakek dan nenek mungkin tidak tahu, tapi aku tahu betapa liciknya Nolan. Bagi Lana, dia sangat menyukai Jared. Karena itu, dia tidak akan membiarkan Nolan melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, dia yakin Nicole tidak menyukai Lawrence seperti itu. Bagi Lana, Lawrence adalah teman yang penting, bukan kekasih. Mendengarkan pertengkaran anak-anak itu, ekspresi Gloria berubah. Melihat kedua wajah polos dan cantik itu, dia benar-benar tidak bisa menghubungkan kata-kata kekanak-kanakan mereka dengan percakapan dewasa. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa mereka hanya bersikap kekanak-kanakan. Nicole dan Jared menyelesaikan makan malam mereka dan menuju ruang tamu. Mendengar perkataan kedua anak kecil itu, sudut bibir Nicole berkedut. Ia berpikir, ibu dan ayah mungkin tidak tahu betapa anehnya mereka berdua, tapi aku sangat menyadarinya. Aku, Nolan, Lana, jangan terlibat dalam masalah orang dewasa. Kami akan menyelesaikannya sendiri, kata Nicole, yang pertama kali membahas masalah ini dengan anak-anak secara formal. Meskipun ia memahami pikiran mereka, ia menganggap itu hanya renungan kekanak-kanakan yang tidak akan memengaruhi apapun. Namun, selama liburan akhir pekan mereka, Nolan telah menyalakan GPS di ponsel Nicole dan mengizinkan Lawrence untuk mengikuti mereka. Nicole takut jika dia tidak menghentikannya, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Ibu, Nolan langsung mengerti maksud Nicole dan tidak mau menurutinya namun tidak menolaknya begitu saja. Nolan, kau ingin aku menyita akunmu? Nicole mengancam. Bab 2086. Nicole selalu tahu Nolan terlahir sebagai anak yang pintar, dan jauh lebih dewasa dan lebih bijak daripada anak-anak lain seusianya. Oleh karena itu, Nicole mengizinkannya menekuni peretasan, dan Nicole jarang menolak permintaannya. Namun, Nicole tidak bisa membiarkannya bebas kali ini. Nicole tahu betul bahwa jika dia tidak mengendalikan Nolan, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Situasi ini sudah menjadi sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Baiklah, aku mengerti, kata Nolan, karena ia terpaksa setuju. Ingat, jangan melakukan gerakan diam-diam, Nicole memperingatkan. Melihat ekspresi tegas di wajah Nicole, Nolan hanya bisa mengangguk dengan cemberut. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada celah. Nicole hanya memperingatkannya agar tidak melakukan tindakan licik, bukan kegemarannya memberikan informasi kepada ayah baptisnya. Dan ingat, Lana, jangan bicara sembarangan juga, Nicole mengingatkan, menyadari bahwa Lana sengaja menyanyikan lagu yang berbeda. Baiklah, Ibu, aku mengerti,
jawab Lana lembut. Selama Nolan tidak mengeluarkan omong kosong apapun, dia akan sangat senang. Gloria, di sisi lain, belum pernah melihat Nicole bersikap begitu tegas kepada orang lain, jadi dia menasihati dengan sedikit khawatir, anak-anak masih kecil. Kamu harus mengajari mereka perlahan-lahan. Benar sekali. Nah, lihatlah waktunya. Kita harus menidurkan anak-anak, Daniel menimpali. Nicole menatap kedua orang tuanya dan memberi isyarat pada Nolan dan Lana dengan tatapan tajam sebelum menyetujui. Baiklah, aku akan menidurkan mereka. Selamat malam, kakek dan nenek, kata Nolan dan Lana serentak, lalu mengikuti Nicole ke atas. Jared, anak-anak mungkin mengalami kesulitan beradaptasi. Jangan terlalu khawatir, Gloria menghibur. Dengan tenang, Jared menjawab, oh, tidak apa-apa. Mereka masih muda. Namun, Jared menyadari bahwa Nolan bukanlah anak berusia 5 tahun biasa. Mengenai akun peretas itu, pikirannya langsung tertuju pada gagasan bahwa Nolan adalah orang yang menggunakan akun Nicole. Ini hanya bisa berarti bahwa Nolan adalah seorang peretas. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari bahwa pada hari ia membawa mereka berdua pulang, sistem perusahaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga seseorang harus datang dan memperbaikinya. Saat itu, Nicole telah mengakui bahwa itu adalah dirinya. Namun, sekarang setelah Jared memikirkannya, Nolan mungkin adalah orang yang telah melakukan semua kerusakan itu. Jejak kegembiraan tampak di mata Jared karena semuanya tampak terjadi begitu saja. Jadi itulah mengapa Nolan selalu berperilaku berbeda dari anak-anak lain. Aku salah mengira kejenakaannya sebagai kenakalan, tetapi menurutku Nolan lebih dewasa sebelum waktunya daripada yang kuduga. Gloria dan Daniel merasa lega saat melihat reaksi Jared yang acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, mereka naik ke atas untuk tidur juga. Pada saat yang hampir bersamaan, Nicole keluar dari kamar anak-anak. Apakah mereka sedang tidur? Tanya Jared. Lana, Nolan bilang dia akan tidur sebentar lagi, kata Nicole samar-samar, tidak tahu bagaimana cara memberitahu Jared tentang aktivitas peretasan Nolan. Apakah dia mengerjakan tugas? Jared bertanya dengan jujur setelah mengamati ekspresi ragu-ragu Nicole. Nicole mendongak ke arah Jared, matanya penuh dengan keterkejutan. Kapan kamu mengetahuinya? Baru saja, di bawah, jawab Jared. Kemudian, dia meraih tangan Nicole dan membawanya kembali ke kamar mereka. Nicole segera menyadari bahwa Jared sudah tahu karena dia bilang akan menyita akun Nolan. Dan sedikit informasi itulah yang membuat Jared berpikir demikian. Dengan begitu, Nicole harus mengakui bahwa Jared sangat cermat dalam pengamatannya. Hanya dengan satu kata kunci, dia dapat menyimpulkan bahwa Nolan adalah seorang hacker dan sedang menjalankan tugas. Bab 2087. Nolan telah menunjukkan banyak keterampilan dan bakat di bidang ini sejak kecil, dan dia juga menunjukkan minat yang besar terhadapnya. Ketika saya melihat minatnya, saya mengizinkannya menggunakan akun saya untuk mengerjakan beberapa tugas kecil. Kami datang ke Sanjoto karena dia diam-diam ingin mengikuti kompetisi peretasan. Jika tidak, saya tidak akan pernah tahu kapan kami bisa kembali, jelas Nicole. Mungkin dia akan melakukannya setelah ingatannya pulih, atau dia tidak akan pernah secara sukarela menginjakkan kaki di Sanjoto. Baiklah, kurasa aku bisa membantu mengatur identitas palsu untuknya sehingga dia bisa punya akun sendiri, kata Jared. Dengan cara ini, Nolan tidak perlu lagi menggunakan akun Nicole. Dengan identitas baru, Nolan dapat berlatih dengan akunnya sendiri. Kau setuju saja kalau dia seorang hacker? Tanya Nicole heran. Ia tidak menyangka Jared akan setuju. Asalkan dia suka, jawab Jared, tahu bahwa hal itu akan memberi Nolan hal yang lebih baik untuk dilakukan, sehingga mengalihkan perhatiannya dari mereka. Nicole mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu, mari kita ciptakan identitas untuknya. Karena usia Nolan yang masih muda, ia selalu gagal dalam upayanya membuat akunnya sendiri. Jika ia bisa memiliki akunnya sendiri, tidak diragukan lagi ia akan sangat gembira. Itu adalah salah satu keinginannya yang terbesar, dan ia sering mengeluh tentang pertumbuhannya yang terlalu lambat. Baiklah, ayo istirahat, usul Jared, tidak ingin bertanya terlalu banyak. Setelah berbaring, Nicole mendapati dirinya tidak bisa tidur.
Sejak kembali, ia perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Jared dan pesona jahatnya. Agak mengejutkan baginya saat mengetahui sikap Jared terhadap Nolan hari ini juga. Nicole tidak menyangka Jared tahu bahwa Nolan bisa meretas. Dia mungkin sudah tahu bahwa Nolan adalah orang yang menyebabkan Johnstone Group menderita kerugian. Namun, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu dan bersedia membantu Nolan dengan membiarkannya memiliki akunnya sendiri. Dia pikir Jared setidaknya akan memerintahkan Nolan untuk tidak pernah meretas lagi. Jared memang sudah biasa memanjakan Lana, tetapi terhadap Nolan, dia agak dingin. Namun, cinta mendalam seorang ayah kepada anak-anaknya secara tidak sengaja akan terlihat dengan satu atau lain cara. Dengan mengingat hal itu, senyum tak sadar tersungging di sudut bibir Nicole saat dia merasa lega. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah di Cakrawala. Setelah sarapan, Nicole dan Jared meninggalkan rumah Riddle bersama Nolan dan Lana. Dan setelah mengirim mereka ke taman kanak-kanak, Jared menoleh ke Nicole dan berkata, "Yah, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik." "Jika ya," jawab Nicole, "saya punya janji dengan Ten Harmon dari Harmon Trading. Kami akan membahas rincian kerja sama ini." "Apakah ini tentang proyek pembangunan di Westboro?" Jared mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan rasa kagumnya. "Mengesankan, kamu berhasil menegosiasikannya dengan sangat cepat. Kami masih membahas ketentuan-ketentuan pembahasan. Kami belum menandatangani kontrak," kata Nicole. "Lagi pula, tidak ada kepastian apakah akan ada kolaborasi sampai benar-benar dirampungkan." "Semuanya akan baik-baik saja," mata Jared berbinar karena sedikit kegembiraan. Ia yakin bahwa kemitraan antara Harmon Trading dan Riddle Corporation akan menguntungkan kedua belah pihak. Pasti akan berhasil jika kedua belah pihak bekerja sama. Nicole mengangkat sudut bibirnya. "Aku percaya kata-katamu. Ingatlah untuk mentraktirku makan malam," goda Jared. Sebagai balasan, Nicole memutar matanya dan bergumam, "Mengapa semua orang ingin aku yang mentraktir mereka?" Nicole baru saja kembali. Meskipun dia telah mengambil alih Riddle Corporation, dia telah menghabiskan semua tabungannya selama beberapa tahun terakhir. Pertama, Lawrence telah memintanya untuk mentraktirnya makan, dan sekarang Jared ingin dia mentraktirnya makan malam juga. Sebagai perbandingan, mereka adalah orang-orang yang berkantong tebal. "Apa katamu?" Jared mengernyitkan alisnya sedikit. Meskipun dia tidak memahami kata-kata Nicole dengan jelas, dia mendengar Nicole mengatakan sesuatu tentang perlunya memperlakukan semua orang. "Tidak apa-apa." Nicole kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah dia mengucapkan kata-kata itu karena ketidakpuasan yang timbul akibat gagasan mentraktir Jared atau Lawrence makan, Nicole dengan cerdik memilih untuk tidak memberitahu Jared tentang hal itu. Itu hanya akan memperumit masalah jika dia mengetahuinya. Pupil mata Jared membesar, karena ia merasa ada hal-hal yang belum terucapkan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Nicole sudah menoleh keluar jendela mobil saat itu. Bab 2088. Melihat tatapan bersalah di mata Nicole, mata Jared berbinar-binar dengan licik. Jadi, dia memang mengeluh tadi. Apakah ada orang lain yang ingin dia mentraktir mereka makan? Sebelum Jared sempat memikirkannya, mobilnya berhenti. "Aku sudah sampai," seru Nicole sambil tergesa-gesa keluar dari mobil, seakan-akan Jared akan menginterogasinya jika ia berlama-lama sedetik pun. "Nicole," sebuah suara yang diwarnai kegembiraan terdengar di udara sebelum dia melihat sebuah sosok terbang ke arahnya seperti kupu-kupu. "Lulu?" tanya Nicole, terkejut melihatnya di sini. Begitu dia melihat Lulu, tatapan mata Jared kembali dingin seperti biasa. "Aku akan kembali menjemputmu dari kantor." Lalu dia pergi. "Wah, manis sekali. Ada seseorang yang akan menjemputmu setiap hari," goda Lulu, sambil terlihat suka bergosip. Nicole menghela napas lega setelah Jared pergi. Meskipun Jared tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa saat Jared ada di dekatnya. Dia merasa lebih baik sekarang setelah Jared pergi. "Jangan menatapnya, dia sudah pergi. Jangan khawatir. Tuan Johnston bilang dia akan menjemputmu dari kantor nanti," goda Lulu dengan nakal. Nicole memutar matanya ke arah Lulu dan mengalihkan topik pembicaraan.
Kenapa kamu di sini? Untuk pelantikan. Lulu menjabat surat tawaran di tangannya sambil tersenyum bangga. Nicole terkejut. Kamu melamar pekerjaan itu. Kupikir aku sudah menyuruhnya bergabung dengan perusahaan, tetapi mengapa dia melamar dan wawancara untuk posisi itu? Jadi itu sebabnya aku tidak menemuinya kemarin. Kupikir dia belum mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, pikir Nicole. Saya pulang dan memikirkannya matang-matang. Saya pikir lebih baik tidak menggunakan nama dan langsung bergabung dengan perusahaan. Jadi, saya melamar pekerjaan itu, Lulu mengakui dengan jujur. Dia berterima kasih atas bantuan Nicole, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun baginya. Tidak masalah. Kenapa saya, sebagai ketua, tidak bisa menunjuk seorang sekretaris sendiri? Nicole berseri-seri dan menggoda. Baiklah, tentu saja, kau bisa, karena kau ketua. Tapi bagaimanapun juga aku, Lulu terdiam, lalu matanya terbelalak. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Lanjutnya, Lulu merasa bekerja di Riddle Corporation bagaikan mimpi, dan yang terpenting, Nicole bahkan ingin Lulu menjadi sekretarisnya. Sebagai tanggapan, bibir Nicole terangkat. Ayo, kita pergi. Oh, baiklah, Lulu mengikuti Nicole ke atas menuju kantornya dengan bingung. Nicole, kamu benar-benar ingin aku menjadi sekretarismu? Lulu bertanya lagi dengan tidak percaya, merasa bahwa semua ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ya, tentu saja. Apakah aku pernah menipumu? Nicole bertanya balik dengan heran. Sebagai tanggapan, Lulu menggelengkan kepalanya dan berpikir, Nicole tidak akan pernah berbohong kepadaku. Ini sungguh tidak masuk akal. Aku menjadi sekretaris ketua Riddle Corporation. Ini terasa seperti pencapaian yang luar biasa. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Nicole menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Nicole tidak berniat memulai karir Lulu di bawah jenjang Riddle Corporation. Ia percaya bahwa ini adalah situasi yang menguntungkan. Lagi pula, Lulu baru saja berganti pekerjaan, dan ia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya di sisinya selama ini, yang mana merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan Jared. Sebenarnya, bahkan jika Jared bersedia melakukannya, Nicole tidak akan pernah membebaninya. Bab 2089. Sejak Nicole bertemu kembali dengan Lulu, segalanya menjadi jauh lebih mudah baginya, karena ia kini bisa menghadapi segalanya dengan lebih mudah. Lulu juga tahu bahwa perannya sudah ditentukan, dan saat itulah wajahnya berubah serius. Baiklah, tapi apa sebenarnya yang sedang kulakukan? Lulu baru saja memulai pekerjaannya di sini, jadi dia tidak yakin apa sebenarnya perannya. Kamu bisa pergi ke kantor asisten dan meminta dia untuk menyerahkan beberapa barang kepadamu, jawab Nicole. Nicole telah memutuskan bahwa Lulu akan bergabung dengannya di Riddle Corporation sejak awal. Dia telah memberi pengarahan kepada Wayne tentang penambahan Lulu ke dalam tim. Dengan demikian, Wayne akan tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Lulu setuju sebelum berbalik untuk pergi. Nicole tersenyum puas karena Lulu mampu beradaptasi dengan sangat cepat. Saya pikir kerja sama kita akan menjadi sesuatu yang patut dinantikan oleh orang lain di masa mendatang. Setelah beberapa saat, Lulu datang ke kantor dengan wajah gelisah dan sebuah dokumen di tangannya. Apakah kita akan ke sana sekarang? Lulu baru saja bergabung dengan perusahaan, dan langsung saja, dia menjadi sekretaris Nicole dan akan segera menjadi. Dibawa pergi ke sebuah negosiasi kesepakatan bisnis. Karena itu, dia berada di mana-mana, tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Jangan gugup, aku akan menemanimu. Ayo, Nicole bangkit dan berjalan pergi. Tidak ada persyaratan untuk menyiapkan materi apapun karena pertemuan itu hanya untuk menyelesaikan kesepakatan, pikir Nicole. Lulu menggertakkan giginya dengan gugup saat mengikuti Nicole dari belakang. Tidak lama kemudian mereka tiba di tempat di mana mereka seharusnya mengadakan pertemuan dengan Tuan Harmon. Tanpa diduga Raine dan James Harlow hadir. Merasa bahwa pertemuan ini akan berlarut-larut, dia menenangkan diri dan menatap Tuan Harmon. Salam, Tuan Harmon, aku Nicole. Senang bertemu dengan Anda, Nona Riddle. Tuan Harmon bangkit dari tempat duduknya dan dengan senang hati menjabat tangan Nicole. Merasakan sedikit rasa malu darinya,
Nicole menyipitkan matanya sedikit sebelum duduk, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kau terlambat. Bagaimana kau bisa begitu berhak? Ini memalukan nama keluarga, kata Raine sambil menatap Nicole dengan wajah masam. Berhentilah mengoceh omong kosong. Kita ada janji jam 9. Masih ada 5 menit lagi, Lulu membantah. Jelas-jelas kesal pada Raine yang sengaja mencari masalah dengan mereka. Tidakkah kau tahu bahwa datang lebih awal adalah bentuk kesopanan dasar? Raine membantah, tidak sanggup menerima jawaban Lulu. Berasal dari lulusan universitas yang tidak dikenal, Anda pasti punya banyak waktu luang. Nicole orang yang sangat sibuk, dan setiap detik sangat berharga. Jadi, kedatangannya 5 menit lebih awal sudah menunjukkan rasa hormat dan ketulusan terhadap Tuan Harmon, balas Lulu. Kau, Raine terdiam, wajahnya sepucat kain kafan. Nicole juga terkejut dengan tanggapan Lulu yang tajam. Bagaimana dia belajar menjadi begitu cerdas? Saya tidak ingat seperti apa dia sebelumnya, tetapi ini jelas tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan kepada saya. Raine, kami di sini untuk membahas kesepakatan bisnis kami dengan Tuan Harmon. Kita harus bersikap ramah dan sopan satu sama lain. Waktu setiap orang itu berharga, sela James saat ia mencoba menjadi pembawa damai, sambil dengan nada rendah menyiratkan bahwa kesalahannya ada pada Nicole. Nicole mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada serius, terjebak dalam hal-hal sepele yang tidak perlu bukanlah agenda saya. Saya di sini untuk membahas masalah bisnis yang serius. Bab 2090. Nicole berhenti sejenak sebelum menoleh ke arah Tuan Harmon dan mengangguk sopan, waktu setiap orang sangat berharga, jadi mengapa kita tidak memulainya? Begitu saja, Nicole telah memperjelas bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran semua pelecehan dan omong kosong itu, bukan orang yang menyebabkannya. Baiklah, mari kita mulai. Ten Harmon mengangguk puas. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda datang ke sini secara langsung. Wajah James tiba-tiba berubah gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Gadis ini tidak mudah dihadapi. Raine juga cemas saat mendengar Ten Harmon angkat bicara. Baru-baru ini Raine bergabung dengan Riddle Corporation. Dia ingin menggagalkan rencana Ten Harmon dan Nicole, karena tidak menyangka rencananya akan gagal. Wajahnya menjadi sangat pucat saat rencananya untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu menjadi bumerang di saat itu juga. Tuan Harmon, saya rasa kita harus mempertimbangkan dengan saksama apa yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimanapun juga, kata Raine, merasa sangat cemas, dan hampir saja mengungkap dirinya sendiri karena telah membujuk Tuan Harmon ke sini untuk menemuinya dan James sebelum Nicole. Tuan Harmon menyela Raine, wajahnya langsung meringis masam, dan dengan suara dingin, dia berkata, harap berhati-hati dengan kata-katamu, Nona Riddle. Kehadiranmu hari ini yang mengganggu pertemuan kita. Kurasa kau boleh pergi. Wanita bodoh ini baru saja menjanjikan keuntungan besar kepadaku tanpa berpikir panjang. Itu akan sangat menguntungkan bagiku, tapi tidak mungkin aku mempertimbangkan untuk melakukan transaksi bisnis ini dengan orang lain. Daripada dengan Nicole. Lagi pula, sifat transaksi seperti ini sangat rumit, pikirnya. Raine tidak menyangka bahwa Tuan Harmon akan menolak tawaran bisnisnya yang mengesankan, dan begitu saja, dia dipermalukan di hadapan Nicole. Tuan Harmon, tidak. Tolong dengarkan apa yang ingin kukatakan, baru saja, kita, kata Raine, dengan penuh semangat ingin membujuk Tuan Harmon tetapi James menghentikannya tepat waktu sebelum dia bisa mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. James menoleh ke arah Tuan Harmon dengan sopan. Tuan Harmon, mohon permisi. Kemudian, setelah berbicara, dia menoleh ke arah Nicole. Kamilah yang telah menyela pembicaraanmu, Nicole, jadi kami akan pergi lebih dulu. James dengan paksa menyeret Raine pergi, sementara Nicole menyipitkan matanya saat melihat sosok James dan Raine perlahan menghilang dari pandangan. Untuk seseorang yang sangat berotak linglung, dia pasti telah menemukan seorang suami yang sangat perhatian, pikir Nicole. Nicole memperhatikan betapa hebatnya James dalam meminta maaf setelah Raine membuat keributan. Dia pasti telah mengambil risiko saat menyeret Raine pergi bersama kita. Nona Riddle, mari kita lanjutkan.
Suara Tuan Harmon menyadarkan Nicole dari lamunannya. Nicole kemudian tersadar kembali, lalu melanjutkan pembahasan tentang kesepakatan bisnis dengan Ten Harmon. Di luar, Raine marah besar dan memaki James. Kenapa kau menyeretku ke sini? Dialah yang tidak menepati janjinya dan mengingkari perjanjian kita. Jika bukan karena penampilan Nicole yang bodoh, dia tidak akan goyah. Dia pasti setuju bekerja sama dengan kita. Pikirnya. Aku tahu itu salahnya karena mengingkari janjinya, tetapi kita tidak bisa mengeksposnya seperti itu. Kita harus tetap meninggalkan kesan yang baik karena dia masih berutang budi pada kita. Mungkin itu akan bermanfaat bagi kita saat kita bertemu lagi dengannya. Kita bisa memanfaatkannya untuk proyek lain di masa mendatang, tetapi bukan yang ini, bujuk James dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa menahan amarahku saat melihat si jalang Nicole bersikap sombong. Raine menggertakkan giginya. Anda tidak bisa mengalahkan musuh dengan mudah dalam semalam. Anda baru saja bergabung dengan perusahaan, jadi itu bisa dimengerti. Biasakan diri Anda dengan perusahaan terlebih dahulu. Kita tidak bisa menambah musuh. Kita harus membuat mereka berpihak pada kita terlebih dahulu, James melanjutkan dalam upaya untuk berbicara dengan istrinya.